Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan pasaran kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirasakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio segala Jepang. Tapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Mikana, dan Sagur Saleh mendengar kabar melalui radio BBC. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada apa saudara? Saya punya kabar gembira. Kabar apa? Saya barusan mendengar berita di radio BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah kepada Sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah pada umurnya lagi merdeka. Kita harus memanfaatkan ini. Betul sekali kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kok kata bentuknya harus sebat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan mengusung kemerdekaan sendiri. Insya Allah benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutus segala hubungan dengan Jepang. Cepat sekali kalau begitu. Mengingatkan seluruh kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan lainnya akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Mikana, Saleh, dan dari tiba di kediaman Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Keduanya menyampaikan hasil putusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh dan visionaris seperti Muhammad Hatta, Iwa Muhammad Madri, Samsi Mutaran, Sugiro dan Ahmad Adil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya termasuk. Silakan duduk. Apa saudara-saudara datang kemari? Saya barusan mendengar berita Jepang menyerah kepada Sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat. Dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Soekarno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Ya bisa begitu saja dengan proklamasi dan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam bentuk PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa. Bung, kita harus bangkit dan segera memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang Cina. Kekuatan sipil sendiri tak akan mampu mengalahkan antara orang di Jepang. Coba kau berikan pada mana bukti kekuatan yang berkembang ini? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadinya kelalaian? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan terlibat di kekuatan sendiri? Tetapi, semakin cepat kita memproduksi kemerdekaan, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat dan juga tanggung jawab. Inilah yang sudah ditunggu bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baik, kalau begitu, kami mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Mikana, dan Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian para anggota golongan tua yang
kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana para pemuda ini segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak buat digabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semua dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, peta penting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang perkara yang sekutu mendatang. Lalu bagaimana ini dapat dimudah? Apa kita menyampaikan saja? Ya, dari pulang mereka semua. Kebijakan mereka terlalu tinggi. Kita akan melihat ke depan, mempersiapkannya yang matang. Kalau tidak, bagaimana nanti kita semuanya berantakan. Baiklah Bu, saya pikir kita semua sudah cepat. Dalam sekian utama para pemuda dengan dulu bicara tentang sampai untuk mengikuti insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan dengan negara. Tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 24.00 golongan muda melakukan rapat di asrama di Jalan Cikini Bersatu. Dalam rapat itu diputuskan untuk memungkinkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan DSI Muhammad Hatta tidak dipengaruhi oleh Jepang. Pada pukul 04.00 tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke kelompok yang menuju ke Rengas Dengklok. Rombongan ini adalah Insinyur Soekarno yang dikawal oleh pasukan Batak di bawah pimpinan Najwa Shihab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Ada apa Soekarno seperti ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasihan. Terima kasih ya. Ya, kami akan membawa kalian menuju penyelesaian agar terhindar dari pengaruh dan ancaman jenderal antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya, Ibu Fatmawati dan anak-anak turut serta untuk menjadi kewajiban mereka. Baiklah, saya akan mengikuti mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 08.00 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soeharto dan Soekarno? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah padaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka jika kembali ke Jakarta. Aku juga akan menjadi jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Gasai. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Setelah itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan. Sekitar pukul 3.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung, tapi harus sudah malam. Dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya setuju. Kita akan meminjam rumah terdepan bersama bidang. Udah yang bagus. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda,
Di sana sudah menanti Belia dan surat kabar Asyara. Semau dari Jawa ke Bukai, Sauti Meli, Jiwa Kusmas Madrid, dan para anggota PPK. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusmas Madrid mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Osman Hamzah. Selamat pagi, silakan masuk bapak-bapak. Tunggu dulu, bagaimana ini? Kita akan menunjukkan fakultas informasi di rumah seorang laksamana Jepang. Tenanglah, silakan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatan. Baiklah, jangan balik ke rumah saya. Silakan Anda diskusi di tempat saya. Terima kasih Pak Perwira. Kita mulai secara saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi akan kita bahas. Untuk mempersingkat waktu, saya perlu memiliki konflik proklamasi ini. Kalau begitu bersediakan memberikannya. Baiklah, dengan senang hati. Bagaimana jika kalian bersama dengan calon pasti sudah menjadi representan untuk negara kita? Ya, baiklah. Lalu urusan apa yang akan berlanjut? Bahkan pengaturan dari Indonesia mengaturkan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Harus dilakukan. Bagaimana jika yang kedua diubah menjadi kembalikan kekuasaan? Ya, itulah yang saya belum setuju. Lalu atas nama siapa yang sendiri? Karena ini semua mereka presentasi Indonesia berarti semua bangsa Indonesia. Dia menolak. Bagaimana menurut kalian? Ya, Dan siapa yang akan mengurangi eksploitasi ini? bagaimana jika dijual seperti deklarasi of independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya dibuat pengalamannya yang saya tidak setuju dengan tersebut ditandatangani oleh negara. Kenapa ada teks ini? Menurut saya, PKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini untuk mendapatkan atas kesehatan sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu siapa yang akan mengurangi eksploitasi ini? Bagaimana jika teks proklamasi di lapangan ini sama dengan wakil-wakil sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baiklah, saya bersedia. Lalu bagaimana dengan ini? Ya, dengan senang hati. Baiklah, saya berhak setuju. Aku diserahkan kepada Sauti Meli Abdul dan kadang-kadang aku tidak suka setelah naskah selesai. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sauti Meli, beliau mengubah beberapa kata yang idealnya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah kata Depok menjadi Depok dan Jakarta 17/8/45 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun lalu. Setelah selesai diketik, hari itu juga dipanjang hari Jumat tanggal 1945 membaca proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan ketika sudah menentukan nama alasan keamanan maka dipindah di kediaman masa 2000 nomor 56 umur 10 tahun. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong menuju kediaman Bung Karno. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan lancar. Dan saat ini dalam Indonesia dilakukan akhirnya berulas ini. Untuk memperlamasikan dan berjalan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Tidak, kita akan melaksanakan upacara bendera. Dan nanti akan dilakukan lagu Indonesia Raya, saya untuk kami. Bukankah kita belum mendapat bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bu, kalau boleh bagaimana kita bisa lihat bendera?
Ya, jadi saja. Jadi kita sudah berusaha untuk menjelaskannya. Pak, dan ini ide. Kita namakan saja benderanya merah. Bagaimana? Ya, ide yang bagus. Bendera pusaka. Sangsaka dan warnanya merah putih menjadi sangsaka merah putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiapkan ya, menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Proklamasi kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 12 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pengasah Timur nomor 50 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai. Soal akibatnya bendera itu sebagai awal kemerdekaan bangsa ini. Siap Bu, saya menyuruh anak saya untuk mengibarkannya. Kalian mendapatkan kewajiban suasana menjadi sangat unik. Soekarno dan Hatta dipersilakan melangkah dan Soekarno melihat dengan suara yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi.